Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang pendekatan pembelajaran, yaitu pada model pembelajaran STEM, Science, Technology, Engineering, dan Matematik. Ada 5 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu sejarah STEM. Kedua, landasan teori pengembangan STEM. Ketiga, karakteristik STEM. Keempat, sintak atau langkah-langkah STEM. Dan yang terakhir, yaitu keunggulan dan keterbatasan sejarah STEM. Penggunaan konsep STEM telah diterapkan pada banyak aspek dari dunia bisnis, misalnya revolusi industri, penemuan oleh Thomas Alva Edison. Selanjutnya, peristiwa sejarah lainnya yang mendorong tumbuhnya pendidikan STEM adalah pada Perang Dunia Kedua dan peluncuran Sputnik Uni Soviet. Contohnya pada pembuatan bom atom, karet sintetis pada kendaraan, dan semua hal yang membantu berlangsungnya Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1990, sebuah agensi pemerintahan Amerika Serikat yang menyokong penelitian dan pendidikan fundamental di bidang sains dan teknologi, yaitu National Science Foundation atau NSF, telah menyatukan sains, teknologi, teknik, dan matematika sehingga yang sekarang kita kenal dengan istilah 10 tahun lalu, STEM sudah mulai diterapkan di negara Finlandia, Amerika, Australia, Vietnam, Tiongkok, Malaysia, dan Filipina. Bahkan di Amerika Serikat sendiri, pendidikan STEM sangat penting karena membantu dalam persaingan global Amerika Serikat, yaitu tergantung pada tenaga kerja dalam bidang STEM. Selain itu, di Indonesia sendiri, penelitian tentang STEM baru mulai dilakukan, yaitu sekitar tahun 2013 sampai dengan. Kemudian, landasan teori. Nah, pendidikan STEM menerapkan pembelajaran berbasis pemecahan masalah yang sengaja menempatkan penyelidikan ilmiah dan penerapan matematika dalam konteks merancang teknologi bentuk pemecahan masalah. Landasan teori STEM. STEM merupakan integrasi antara 4 disiplin ilmu, yaitu ilmu sains, teknologi, teknik, dan matematika dalam pendekatan interdisipliner dan diterapkan berdasarkan konteks dunia nyata dan pembelajaran berbasis literasi disiplin ilmu STEM. Nah, kita tahu sendiri bahwa STEM itu adalah sains, teknologi, engineering, dan matematik. Nah, sains sendiri yaitu kemampuan dalam menggunakan pengetahuan ilmiah dalam memahami dunia alam serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan untuk mempengaruhinya. Kemudian, teknologi yaitu pengetahuan bagaimana menggunakan teknologi baru, bagaimana teknologi baru dikembangkan, dan memiliki kemampuan untuk bagaimana teknologi baru mempengaruhi individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian ada engineering, yaitu pemahaman tentang bagaimana teknologi dapat dikembangkan melalui proses rekayasa atau desain menggunakan tema pembelajaran berbasis proyek dengan cara mengintegrasikan dari beberapa mata pelajaran. Nah, yang terakhir yaitu matematik, kemampuan dalam menganalisis alasan atau mengkomunikasikan ide secara efektif dan dari cara bersikap, merumuskan, dan menafsirkan solusi untuk masalah matematika dalam menerapkan berbagai situasi. Nah, mata pelajaran pada STEM yang tadi, yang pertama sains, itu di dalamnya mencakup biologi, kimia, fisika. Sedangkan teknologi yaitu contohnya seperti komputer, game design, pusat pengembangan web atau perangkat lunak. Kemudian teknik atau engineering yaitu seperti teknik kimia industri, teknik sipil, teknik komputer, teknik listrik atau elektronik, rekayasa umum, teknik mesin atau rekayasa mekanik. Sedangkan matematik yaitu tentang matematika, statistika, Nah, selain itu juga menurut Marison tujuan diadakannya STEM yaitu yang pertama untuk membuat siswa menjadi lebih problem solving. Problem solving atau pemecahan masalah yang kedua diharapkan seorang siswa menjadi penemu, memiliki inovasi,
mandiri, berpikir logis, melek terhadap teknologi, mampu menghubungkan budaya dan sejarah dengan pendidikan, serta mampu menerapkan pengetahuan di kehidupan. Selanjutnya ada karakteristik. Nah, di sini saya ambil ciri-ciri dari pembelajaran STEM, yaitu dapat menambah kemampuan siswa dalam merancang desain, menuntut siswa dalam menyelesaikan masalah, menambah kepekaan siswa terhadap isu di dunia nyata, melibatkan siswa dalam pembelajaran inquiry, memberi kesempatan siswa menyampaikan pendapat, menuntut siswa mengaplikasikan pemahaman STEM, dan yang terakhir yaitu melibatkan siswa dalam kerja kelompok yang produktif. Sintak atau langkah-langkah dalam STEM. Yang pertama ada pengamatan atau observasi. Dalam tahap ini, peserta didik dimotivasi untuk melakukan pengamatan terhadap berbagai fenomena atau isu yang terdapat dalam lingkungan kehidupan sehari-hari yang memiliki kaitan dengan konsep mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian yang kedua yaitu ada ide baru atau new idea, di mana pada tahap ini peserta didik mengamati dan mencari informasi tambahan mengenai berbagai fenomena atau isu yang berhubungan dengan topik mata pelajaran yang dibahas. Selanjutnya, peserta didik merancang ide baru. Lalu yang ketiga ada inovasi. Nah, pada langkah ini, inovasi peserta didik diminta untuk menggunakan atau menguraikan hal-hal yang telah dirancang dalam langkah merencanakan ide baru yang dapat diaplikasikan dalam sebuah alat. Dan yang keempat, ada kreatif. Dalam langkah ini merupakan pelaksanaan dari hasil pada langkah ide baru. Dan yang terakhir yaitu nilai atau society. Nah, pada tahap ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan peserta didik yang dimaksud adalah untuk menilai yang dimiliki oleh ide yang dihasilkan peserta didik bagi kehidupan sosial yang sebenarnya. Kemudian ada 3 cara penerapan dalam pendidikan STEM menurut Robert dan Carto. Yang pertama ada pendekatan silo, yang kedua pendekatan integrasi, dan yang ketiga ada pendekatan embedded. Nah, untuk penerapan yang pertama yaitu ada pendekatan silo atau pendekatan terpisah, di mana pendekatan ini yaitu mengacu pada pembelajaran yang terpisah-pisah seperti sains, matematik, teknologi, engineering itu masing-masing terpisah-pisah. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan pengetahuan yang menghasilkan penilaian. Dan yang kedua ada pendekatan embedded atau pendekatan yang tertanam. Sama halnya dengan pendekatan silo, pendekatan ini yaitu menerapkan pada pembelajaran yang masing-masing, namun pendekatan ini meningkatkan pembelajaran dengan menghubungkan materi utama dengan materi lain yang tidak diutamakan. Nah, kemudian yang ketiga ada pendekatan integrasi atau terpadu, di mana pada pendekatan ini antara sains, matematik, teknologi, dan engineering yaitu saling beririsan atau saling keterkaitan satu sama lain. Kemudian di sini ada pelaksanaan STEM, di mana ada beberapa tahap yang memfokuskan peserta didik untuk bisa melakukan apa. Yang pertama yaitu ada tahap rendah, di mana tahap rendah ini memfokuskan peserta didik atau pendidikan STEM di setiap tingkatan pendidikan memiliki perbedaan yang disesuaikan dengan kemampuan berpikir kognitifnya. Fokus pendidikan STEM pada tingkat pendidikan awal adalah mencetuskan dan memupuk minat peserta didik melalui aktivitas-aktivitas yang dapat merangsang rasa ingin tahu peserta didik. Lalu, langkah awal ini memberikan pembelajaran berbasis masalah terstruktur dan berkaitan dengan dunia nyata yang menghubungkan keempat aspek STEM yang tadi. Lalu, pada tingkat pendidikan rendah, penerapan pendidikan STEM fokus pada pembelajaran asas-asas pengetahuan STEM, kemudian mengaitkan pengetahuan peserta didik dengan kondisi di dunia nyata atau kehidupan sehari-hari melalui aktivitas pembelajaran. Sementara pada tingkat menengah rendah, yaitu memfokuskan peserta didik dalam meningkatkan potensi peserta didik melalui pembinaan
dan membangun skill STEM melalui aktivitas analisis sesuai dengan masalah isu lokal yang ada. Nah, kemudian di tahap selanjutnya, yaitu pada tingkat menengah atas, pembelajaran STEM memfokuskan pada aktivitas memperkuat dan meningkatkan keahlian STEM melalui aktivitas pembelajaran yang dapat mendemonstrasikan konsep STEM. Lalu, pada tingkat tersier, pendidikan STEM mengajarkan atau memfokuskan peserta didik dalam menghadapi tantangan karir STEM, sehingga diharapkan pada tingkat komunitas atau industri pada peserta didik mampu memberikan inovasi untuk membangun negara. Nah, pada penelitian yang dilakukan yaitu diharapkan semuanya peserta didik mampu menyelesaikan masalah atau memiliki sikap problem solving. Nah, kemudian ada keunggulan itu sendiri. Yang pertama ada keunggulan pembelajaran STEM, yaitu bisa membuat siswa lebih mengandalkan cara berpikir, wawasan siswa menjadi lebih luas, kolaborasi atau kerjasama bisa membuat siswa lebih aktif. Siswa lebih mudah menyelesaikan berbagai masalah. Nah, yang terakhir yaitu siswa mampu berpikir kritis, yang mana merupakan dasar dari bekal untuk menghadapi abad 21. Kemudian kekurangan atau hambatan yang terjadi pada sistem pendidikan STEM. Nah, di sini saya ambil hambatan dalam implementasi STEM menurut Agewell pada tahun 2013. Yang pertama yaitu persiapan mengajar yang buruk dan kurangnya ketersediaan guru STEM yang berkualitas. Yang kedua, kurangnya investasi dalam mengembangkan profesi guru. Ketiga, persiapan dan inspirasi siswa yang buruk. 4. Kurangnya koneksi dengan individu pembelajaran lain dalam berbagai macam cara. Yang kelima, kurangnya dukungan sistem sekolah. Keenam, persiapan bahan ajar yang kurang. Ketujuh, penyampaian konten dan metode penilaian kurang. Yang kedelapan, yaitu buruknya kondisi fasilitas laboratorium dan media pembelajaran dalam membantu meningkatkan pendidikan STEM. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pemberian pengalaman langsung bagi siswa. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.